dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Era Anggraini, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga selaku narasumber berbagi praktik baik di PMM. Dan saya selaku penanggung jawab komunitas belajar Kamis Berkorban yang ada di SDN 23 Talaklapa. Perkenalkan, saya Sri Kurniati, penggerak komunitas belajar Kamis Berkorban SD Negeri 23 Talaklapa. Saya guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin dan merupakan komite pembelajar Sekolah Penggerak Angkatan 2. Saya Yeni Inca Agustini, penggerak komunitas belajar Kamis Berkorban SD Negeri 23 Talaklapa. Saya guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin dan merupakan komite pembelajar Sekolah Penggerak Angkatan 2. mari kita sama-sama saksikan kegiatan komunitas belajar kami. Terima kasih pada Ibu hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi budaya positif. Tugas materi saya pada modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Sebelumnya, puji dan syukur juga kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkatnya hari ini kita bisa berkumpul di sini dan ibu-ibu bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pemaparan materi saya. Baiklah, untuk perkenalan diri ibu sudah kenal karena kita satu sekolah ya ibu ya. Kita lanjut saja. Di sini saya sendiri yaitu Catu Siki, saya adalah CGP Angkatan 9. Kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Prapto Nugroho, beliau berasal dari Jawa Tengah. Jadi kepada kami saat kami Zoom, dia hanya berada di dunia maya. Nah jadi pengajar praktiknya Ibu Astria Monalika, nah ini yang akan terjun ke lapangan. Nanti kalau Bapak Ibu-ibu yang ingin mengikuti CGP angkatan berikutnya, nanti kita langsung ketemu dengan pengajar praktik. Kalau fasilitator hanya di dunia maya mengikuti Zoom saja. Di sini kita mulai ya Pak Ibu-ibu mengenai budaya positif. Ada yang tahu Ibu apa itu budaya positif? Ya, Leni? Kita membiasakan berpikir positif. Ya, kita membiasakan berpikir positif. Ada yang tahu lagi Ibu-ibu? Kebiasaan positif. Iya, kebiasaan positif. Jadi intinya positif itu pekerjaan yang baik-baik, ya. Yang baik-baik yang kita lakukan. Jadi di tengah sekolah budaya positif itu memang harus kita lakukan. Misalnya anak-anak pas datang ke sekolah dia melakukan sujud atau salam, kemudian mengambil sampah tanpa diperintahkan lagi, nanti anak-anak akan terbiasa. Itu biasa budaya positif di sekolah. Ya, nah ini budaya positif. Budaya positif ini sama saja dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi yang kita biasa mengancam anak, ayo buat PR-nya, kalau dapat pakai itu, tegakkan ke depan. Nah ini sudah menjadi kebiasaan kita ya. Kita ubah menjadi budaya positif. Misalnya, ayo anak-anak, PR jangan lupa dikerjakan ya. Nah nanti kalau sudah dikerjakan, ibu akan memberikan reward untuk kalian. Nah kita menimbulkan budaya positif kepada anak tanpa memberikan ancaman, ya. Kemudian ini profil nilai-nilai profil Pancasila terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 6 ya profil Pancasila, Bapak dan Ibu. Next saja. Kemudian motivasi perilaku manusia.
Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan imbalan atau penghargaan yang tadi. Biasa kalau anak-anak SD itu diberikan reward, maka dia akan terbiasa bekerja. Nah, itu kita biasa sebut dengan imbalan. Kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kita biasakan dengan mengurangi untuk menghukum, tapi ada timbal balik, saya bisa memberikan nasihat kepada anak tersebut. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk juga motivasi perilaku manusia. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas, di kelas ibu masing-masing pasti sudah tersedia keyakinan kelas. Sebelumnya keyakinan kelas sudah kita sepakati dengan peserta kita ya, peserta didik kita ya ibu-ibu ya. Maunya anak-anak kita di dalam kelas itu apa? Nah, di sini kalau di kelas saya sendiri sudah saya buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu ibaratnya menguasai kelas ini menurut kehendak dia. Jadi kalau dia mau keluar, apa nak kalau keluar? Pasti dia ngomong, izin bu. Nah, itu kesepakatan kelas pertama. Terus apa lagi nak di dalam kelas tidak boleh ribut. Pasti kita buat kesepakatan kelas kedua. Nah, seperti itu ya ibu ya. Berarti sudah ada kesepakatan kelas kita. Jadi anak-anak itu merasa nyaman di dalam kelas karena yang membuat peraturan dalam kelas itu mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari guru. Nah, ini posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita ini menjadi manajer. Ya, manajer. Jadi anak-anak itu tidak terlalu ibaratnya harus guru dia tuh takut dengan guru. Sebenarnya tidak ya. Jadi kita ini posisinya itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita tuh merangkul murid. Merangkul murid. Jadi posisi kita itu bukan yang paling atas dari anak-anak. Jadi sama-sama. Jadi posisi kontrol dalam budaya positif ini ada 5 ibu ya. Yang pertama sebagai manajer, kemudian sebagai teman, ini penghukum. Kalau penghukum ini biasanya zaman-zaman kita dulu sekolah, kita tahu guru itu selalu memberi hukuman kalau kita tidak membuatkan tugas. Nah, ini biasanya jarang kalau sekarang dipakai, apalagi kalau kita sudah sekolah penggerak ya ibu-ibu ya. Kemudian satu lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini yaitu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali nak, padahal